Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Nah anak-anak, yuk kita belajar lagi. Sebelum mulai belajar, kita harus selalu biasakan untuk berdoa. Ayo kita berdoa, sikap berdoa. Yedun diangkat, roksun ditundukkan. Membaca basmalah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi di tema 5, subtema 3 untuk pembelajaran 4 sampai dengan 6. Nah, materi yang akan kita pelajari masih sama, yaitu yang pertama kalimat ajakan, yang kedua membuat bingkai foto, ketiga membandingkan dan mengurutkan bilangan, dan keempat tentang keragaman individu. Ayo kita mulai belajarnya. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Yuk kita baca bersama cerita berikut. Siswa kelas 1 pergi karya wisata ke kebun binatang. Ada berbagai binatang di sana. Dayu mengajak Siti melihat gajah. Ayo kita lihat gajah, Siti, ajak Dayu. Edo mengajak Beni ke kandang jerapah. Yuk kita ke kandang jerapah, kata Edo. Mereka belajar bersama tentang binatang. Mereka mendapat pengalaman yang menyenangkan. Anak-anak, bisakah kalian temukan kalimat ajakan pada cerita ini? Kalimat ajakan pada cerita ini ada 2. Yang pertama, ayo kita lihat gajah, Siti. Itu kalimat ajakan yang pertama. Yang kedua kalimat ajakannya adalah, yuk kita ke kandang jerapah. Nah, kalimat ajakan tadi diucapkan oleh Dayu dan juga Edo. Sekarang, nah, bisakah kalian memberi tanda centang pada kalimat ajakan yang tepat? Di sini, Udin mengajak Beni bermain kasti. Nah, dari 2 kalimat ini, mana yang termasuk kalimat ajakan? Apakah yang pertama atau yang kedua? Kalimat ajakannya yang tepat adalah yang pertama, yaitu Beni, ayo kita bermain kasti. Kalau kalimat yang kedua, Beni, Edo mengajakmu bermain kasti, itu adalah kalimat pemberitahuan ya. Nah, anak-anak, jika kita diajak oleh seseorang, kita harus memberikan tanggapan. Nah, tanggapan seperti apa yang sebaiknya Beni katakan jika dia menerima ajakan dari Udin? Tanggapan yang bisa Beni katakan adalah sebagai berikut. Tentu Udin, aku suka bermain kasti. Selanjutnya, coba perhatikan percakapan antara Dayu dan Siti. Dayu mengatakan, Siti, sudah waktunya istirahat. Ayo kita ke kantin. Siti menjawab, maaf Dayu, aku membawa bekal dari rumah. Mari silakan cicipi kue buatan ibuku. Kemudian Dayu berkata, terima kasih Siti, aku coba ya. Nah, Siti menjawab, silahkan Dayu. Dayu berkata lagi, wah, kue buatan ibumu sedap sekali. Bolehkah aku belajar membuatnya? Siti pun menjawab, dengan senang hati. Yuk main ke rumahku. Nanti kita belajar membuat kue bersama ibu. Nah, anak-anak, dari percakapan ini, bisakah kalian menemukan mana kalimat ajakan? Dalam percakapan ini ada 3 kalimat ajakan. Sudahkah kalian menemukannya? Yuk kita cek bersama.
kalimat ajakan yang pertama. Nah, ini diucapkan oleh Dayu, yaitu ayo kita ke kantin. Kalimat ajakan kedua, mari kita cicipi kue buatan ibuku. Nah, untuk kalimat ajakan yang ketiga, yuk main ke rumahku. Nah, itu adalah kalimat ajakan pada percakapan ini. Selanjutnya, bisakah kalian menemukan mana tanggapan dari kalimat ajakan itu? Yang pertama, untuk tanggapan dari ajakan Dayu yang mengajak Siti ke kantin. Di sini, Siti memberi tanggapan, maaf Dayu, aku membawa bekal dari rumah. Nah, di sini Siti menolak ajakan dari Dayu. Supaya lebih sopan, kita bisa menolak dengan didahului kata maaf, kemudian alasannya mengapa kita menolak ajakan dari teman kita. Selanjutnya, jika kita menerima ajakan, contohnya bisa seperti yang dikatakan Dayu. Terima kasih Siti, aku coba ya. Nah, ini adalah tanggapan dari ajakan Siti untuk mencicipi kue buatan ibunya Siti. Nah, di sini Dayu menerima ajakannya dan ingin mencoba kue buatan ibunya Siti. Nah, anak-anak, jika kalian diajak oleh teman kalian atau diajak oleh seseorang, kalian harus memberi tanggapan dengan baik ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan mengajak kalian membuat bingkai foto dari koran bekas. Nah, di sini teman-teman kita sedang membuat kerajinan dari koran bekas. Nah, alat dan bahan yang diperlukan adalah koran bekas, lem, air, dan juga baskom. Cara membuatnya, sobek 4 lembar koran menjadi potongan kecil. Kemudian, tuang 5 sendok makan lem ke dalam wadah. Tambahkan air secukupnya ke dalam lem. Selanjutnya, aduk lem dan air sampai larut. Lalu, tambahkan sobekan koran. Saring bubur kertas menggunakan kain. Kemudian, bentuk menjadi bingkai foto. Buatlah bingkai dengan berbagai bentuk lainnya. Nah, jadi kalian bisa membuat kerajinan dari kertas koran ini. Bisa membuat berbagai bentuk yang kalian sukai. Nah, kerajinan dari kertas koran ini, anak-anak, kerajinan dari kertas koran ini merupakan salah satu contoh karya seni 3 dimensi. Sekarang, mari kita belajar membandingkan bilangan. Kemarin, kalian sudah belajar membandingkan jumlah benda. Jika membandingkan jumlah benda, kita menggunakan kata lebih sedikit, lebih banyak, atau sama banyak. Jika kita membandingkan bilangan, kita menggunakan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 25 kurang dari 29. Nah, selanjutnya jika kita balik 29 yang di depan, kata pembandingnya menjadi lebih dari. 29 lebih dari 25. Jika bilangan yang di sebelah kiri itu lebih besar, kita menggunakan kata lebih dari. Kemudian yang paling bawah ini yang sangat mudah. Karena angkanya sama, kita menuliskannya seperti ini. 25 sama dengan 25. Nah, sekarang coba cek pemahaman kalian tentang membandingkan bilangan. Bu Guru punya 3 soal di sini. Kita cek ya, apakah kata pembanding yang digunakan sudah tepat atau belum. Yang pertama, 26 kurang dari 28. Sudah benar atau belum? Tepat sekali, sudah benar. Selanjutnya yang kedua,
22 lebih dari 27. Apakah sudah benar? Belum benar ya. Kata pembanding yang tepat adalah kurang dari. Selanjutnya yang terakhir, 30 sama dengan 30. Ini sudah pasti benar karena angkanya sama. Kata pembandingnya sama dengan. Selanjutnya, tentukan kata pembanding yang tepat untuk bilangan-bilangan berikut ini. Yang pertama, 37,31. Kata pembanding yang tepat adalah lebih dari. Selanjutnya, 34,34. Kata pembandingnya adalah sama dengan. Yang ketiga, 23,32. Kata pembanding yang tepat adalah kurang dari. Nah, ini tadi adalah bagaimana cara membandingkan bilangan. Selanjutnya, setelah kalian bisa membandingkan bilangan, anak-anak pasti bisa mengurutkan bilangan. Nah, di sini ada bilangan acak yang berwarna coklat dan juga yang berwarna hijau. Kita mulai dari yang berwarna coklat. Perhatikan di sini ada bilangan acak 23, 29, 21, 30, 25. Nah, ayo kita urutkan bilangan ini. Kita lihat yang bawah sini. Kita urutkan dari 21. Di sini 21 adalah bilangan yang paling kecil. Sehingga jika yang di depan ini adalah bilangan 21, berarti kita mengurutkan dari yang paling kecil. Ini adalah hitungan maju. Bilangan selanjutnya berapa ya? Bilangan selanjutnya adalah 23. Kemudian 25. Selanjutnya 29 dan terakhir 30. Nah, sekarang kita urutkan yang berwarna hijau. Lihat di sini ada 24, 21, 25, 22 dan 23. Kita urutkan dari 25. 25 itu kalau kita lihat dari bilangan-bilangan di sini, 25 adalah yang paling besar. Berarti kita urutkan dari yang paling besar. Ini adalah hitungan mundur. Nah, di sini harusnya bilangan berapa ya? 24. Kemudian sudah ada 23, selanjutnya 22, dan terakhir 21. Pintar sekali. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terkecil. Sudah mendapatkan jawabannya? Coba kita cek. Urutan dari yang terkecil adalah 30, 33, 34, 36, terakhir 40. Apakah jawaban kalian benar? Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang urutkan dari yang terbesar. Sudah mendapat jawabannya? Kita cek ya. Urutan dari yang terbesar adalah 39, 37, 36, 35, dan terakhir 33. Siapa yang betul semua? Nah, sekarang kita akan kembali belajar tentang keragaman individu. Di sini, Edo dan keluarganya sedang makan bersama. Nah, ternyata makanan kesukaan keluarga Edo itu berbeda-beda. Coba perhatikan menu makanan berikut ini. Biasanya jika kalian pergi ke rumah makan atau pergi ke restoran, kalian akan mendapatkan daftar menu. Nah, pasti jika kalian makan bersama keluarga, makanan yang dipesan mungkin berbeda-beda karena makanan kesukaan kita pasti berbeda. Di sini ada contoh 16 makanan utama. Anak-anak bisa meminta keluarga untuk memilih makanan yang disukai dari daftar ini.
pasti akan berbeda-beda. Nah, pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar tentang perbedaan. Setiap orang itu memiliki ciri masing-masing. Kita memiliki perbedaan fisik. Kita bisa memiliki perbedaan fisik, perbedaan kegemaran, yang bisa meliputi perbedaan hewan kesukaan, maupun perbedaan makanan kesukaan. Nah, anak-anak, bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan itu? Sikap kita dalam menghadapi perbedaan itu adalah kita harus saling menghargai. Kemudian kita juga harus saling menghormati. Kita juga harus hidup rukun. Karena perbedaan itu membuat kita istimewa. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang kalimat ajakan, membuat bingkai foto, membandingkan dan mengurutkan bilangan, serta keragaman individu. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selalu semangat dalam belajar ya anak-anak. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.